Wah, kali ini kembali lagi di channel saya ya. Kabar terbaru kali ini dari Trawangan Denny Darko ya, yang mengomentari tentang Bu Widya. Wah, di sini menyebutkan kalau Bu Widya akan, penasaran kalian? Kita tonton video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Saya langsung melihat, saya terawang di sini. Seseorang ini akan mendekam di. Hai, ada terawangan konten seseorang dalam akun Junius Information ya. Dia ada yang komen di situ. Ya, Widya harusnya ditangkap. Percaya dengan yang namanya ramalan Denny Darko. Itu sebenarnya ya video sudah lama yang ditujukan buat Dewi Sandra. Ya kan, toh terjadi. Nah, begitu. Coba tengok kenapa kamu nggak posting tentang ramalan Denny Darko yang terbaru, gitu bro. Ya, percaya dengan ramalan-ramalan, meramal-ramal tok, yang bisa dia menembuskan itu. Apa yang saya ucapkan itu semua 100%. Karena apa? Karena Indonesia ini takut dengan yang namanya anak pejabat. Oknum polisi juga takut dengan anak pejabat, ya kan, sehingga undang-undang itu dibelok-belokkan. Siapa yang kritik mereka harus ditangkap, adakan sayembara, ya tak? Seperti itu ya. Ya inilah bro, ya di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi ini dari 2016 sampai 2024 ini kasus Pina nggak tuntas-tuntas. Kasus ini sampai meledak ke mancanegara, disorot oleh dunia. Ya kan, apa nggak malu kita, ya kan? Nah, begitu. Kemudian saya juga penyampaian saya semua itu 100%. Ya 100% terjadi. Ya kan? Jadi ibaratkan orang main bola ya, nggak boleh sentil-sentil Bapak Jokowinya. Ya, kamu boleh saja mengangkat kebenaran, tapi jangan sekali-kali nyentil Bapak Jokowi. Terus saya harus sentil Presiden Ukraina gitu, Presiden Rusia gitu. Apakah negara Republik Indonesia ini dipimpin orang negara lain? Itu TOLOL kamu itu loh. Gobloknya bukan main. Ya, kenapa? Lah itu salah satunya. Ya, yang lempar bola orang Amerika, yang mentung yang namanya bolanya orang Rusia, yang kena orang Indonesia. Jadi paham kan atas konten saya itu? Emang dagelan hukum di Indonesia. Jadi kalau percaya ramalan-ramalan, ada juga tuh yang komen, siapa tuh tadi namanya, memang Widya harus ditangkap. Emang saya maling? Saya mengajarkan kepada publik ini agar jalur penyelidikan itu arahnya ke sana. Masa oknum pejabat kita, jaksa, hakim takut sama yang namanya 3 anak pejabat ini, ya kan? Nah sekarang gini deh, ya. Ucapan Susuna Duaji aja sama saya, minta CCTV 2016. Ya gimana CCTV mau ada, orang AF sendiri yang manjat ambil yang namanya itu. Boleh buktikan kalian ya. Yang manjat ambil yang namanya CCTV kala itu kan AF. Ya, tuh lihat itu ada mobilnya itu sama dengan yang dikendarain yang namanya AF. AF Rudiansyah. Ya, ada kaitan apa dengan Pak Rudiana? Ya kan? Nah itu aja bro. Jadi arah omongan saya itu harus kalian garis bawahi. Ya harus kalian bawahi arahnya kemana. Ya. Ini sandiwara drakor seorang anak pejabat. Sehingga Indonesia takut dengan orang anak-anak pejabat ini ya. Kalau menangkap anak-anak pejabat itu takut. Karena apa? Seorang kakeknya juga orang yang berpower banget. Ya berpengaruh banget di yang namanya kepolisian. Kemudian dengan orang-orang istana, ya jadi itu kalian harus paham lah. Kenapa Bapak Jokowi nggak unjuk taring untuk menangkap pelaku yang namanya kasus Pina ini? Karena melibatkan anak pejabat dan cucu pejabat tersebut, pamannya, ya keponakannya pejabat, cucunya pejabat, anaknya pejabat. Jadi kalian harus paham lah di situ, ya kan? Setelah Peggy ini nanti bebas. Ya kasus ini tetap akan ngambang. Emang Jokowi bisa unjuk taring? Atau yang komen itu tunggu Prabowo nanti jadi presiden. Selesai semua kasus ini.
congkel dulu ya, isi telinganya kalau begitu. Kasus 98 aja nggak tuntas, apalagi yang namanya kasus Vina ini baru suruh nunggu-nunggu pula. Emang dia berani dia iniin keluarga Bahtiar? Berani dia tangkap? Berani taruh saya kalau dia berani. Ya, terus korupsi dia berani tangkap keluarga mantunya, nggak, keluarga mertua, nggak mungkin. Ya kan? Jadi disitulah bro. Ya Indonesia ini ya digegerkan dengan kasus Vina ini karena untuk penyidik takut dengan 3 orang itu. Ya, karena anak pejabat dan cucu pejabat, keponakan pejabat. Jadi paham sampai di sini. Ya, kenapa Widya harus ditangkap? Masalahnya apa? Saya tanya. Masalahnya Widya ada apa? Widya harus ditangkap. Kamu yang komen di situ, ya salah satu nama di situ. Ya ini udah saya screenshot, udah saya dapatkan yang komen itu. Ya Widya harus ditangkap. Ya kan? Kenapa? Dalam kasus Vina ini saya mengarahkan ya jalannya penyidikan ini. Widya kok harus ditangkap sampai pengacara-pengacaranya ya saya gibah semua itu mengadakan sayembara. Karena saya tahu topeng-topeng kalian. Ya topeng-topeng kalian itu. Ya. Jadi Indonesia hanya takut dengan 3 orang ini. Ya, 1, kedua anak pejabat, ponakan pejabat, cucunya pejabat. Begitu kan? Cuman takut dengan itu kan? Hukum di Indonesia ini cuman yang ditakuti siapa ya? Anak pejabat, keponakannya pejabat, cucunya pejabat. Jadi seperti itu. Ya. Jadi bertindak semena-mena mereka. Seperti itu kan? Widya harus ditangkap. Kenapa? Nggak boleh sindir orang-orang pejabat itu. Apa jadinya negara kita ini kalau terus-menerus begini? Ya, terus-menerus begini. Kalau seandainya Anda kehilangan keluarga, Anda, anak perempuan Anda seperti itu, apa yang kamu rasakan? Kemudian nyawa saya yang heran ini, nyawanya Vina dibayar, banyak bayarannya loh. Dengan nyawanya Vina, mahal sekali Vina ini. Termasuk Widya, sampai miliaran loh orang yang mau nangkap Widya ini, ya. Termasuk Vina, almarhumah Vina. Vina mahal sekali orangnya, bayarannya banyak masalahnya. Mengeluarkan uang sampai miliaran, sumpal sana, sumpal sini, ya bayar orang sana, bayar sini, agar anak pejabat dan cucu pejabat, keponakan pejabat ini tidak terkuak. Ya ta? Jadi di situ kalian harus paham. Ya, Indonesia hanya takut dengan anak pejabat, takut dengan ponakan pejabat dan cucunya pejabat. Betul apa benar? Ya kan? Jadi kalau Anda membuat caption di situ Widya harus ditangkap, itu video tahun kapan? Ya kan? Video tahun kapan? Coba lihat Denny Darko yang terbaru mengenai saya. Lagian pula ada yang bisa meramal saya? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Kecuali dia orang indigo. Ya orang indigo dia tahu siapa saya. Jadi seperti itu. Ya. Nah kalau memang Denny Darko bisa menerawang, meramal, coba ramalin yang namanya 3 DPO itu. Anak pejabat, anak siapa? Ya ketiga ini. Keponakan pejabat yang mana? Kemudian cucu pejabat yang mana? Dari keluarga Bahtiar. Ya, jadi di situ aja kalian harus tahu. Ya, kalau emang Denny Darko pinter, ya coba diramal yang namanya 3 DPO. 1 ya. Cucu pejabat yang mana, keponakan pejabat yang mana, ya. Siapa nama pamannya, siapa nama kakeknya, siapa nama ayahnya. Itu aja, sampel kan, cuma 3 permintaan kita. Ramal tuh. Ya yang namanya daftar DPO, cucu pejabat atas nama siapa kakeknya, keponakan pejabat atas nama siapa pamannya, anaknya pejabat atas nama siapa ayahnya. Itu ya, itu lebih bagus kalau mau meramal. Oke, jadi Widya tidak akan pernah berhenti tentang kasus ini. Saya sudah janji sama Vina, almarhumah Vina, arwah almarhum Vina, saya akan tetap sentil soal itu. Siapapun presidennya kalau nggak tuntas,
tetap saya akan bunyi. Kita butuh keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia ini, bukan keadilan hanya individu saja. Ya, jadi terkahlah, terawanglah, itu DPO-nya. Siapa? Bisa enggak mereka? Karena powernya ini adalah ada orangnya di istana. Paham? Sampai di situ aja kalian harus. Wah, itu dia videonya ya. Wah, Bu Widya katanya akan ditangkap, akan dipenjara. Wah, karena apa ya? Komentar Bu Widya selama ini kan bagus, tujuannya demi keadilan. Terus nggak ada kata-kata yang kurang pas, nggak ada kata-kata kasar, nggak ada kata-kata yang tidak dewasa kayak penipuan, nggak ada. Semua yang diucapkan Bu Widya kayaknya bagus, tepat, jelas. Ya gak? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.